Yang pertama, itu tentang inna, Bu. Kita kemarin di semester 1 dan 2 itu semuanya membahas mubtada dan khobar sebenarnya pada intinya. Kita globalkan lagi, itu adalah membahas mubtada dan khobar. Yang mana ada ismul isyarah sama kata bendanya. Hadza kita bentuk mubtada dan khobar. Kemudian ada kata yang ma'rifah, ada alnya. Kemudian dikasih kata sifat. Al-maktabu maksurun. Itu juga mubtada dan khobar. Kemudian dikembangkan lagi dengan pakai harfu jar, misalkan Muhammadun fil baiti, itu juga mubtada dan khobar. Dan seterusnya sampai pelajaran berapa, Bu? 23. Nah, sekarang ada pengembangan lagi mubtada dan khobar yang mana dia itu ditambahkan inna. Jadi ada mubtada dan khobar kemudian dikasih awalan inna. Nah, jadi intinya kita di semester 3 di pelajaran pertama itu akan belajar inna. Apa artinya inna, Bu? Nah, inna kan kebanyak di Al-Qur'an banyak sekali. Innalladzina kafaru innallaha alimun innallaha ghafurur rahim. Ah, ya kan, Bu? Ya, Inna ini ya. adalah harfu taukid. Harfu taukid yang mana dia itu memperkuat kalimat yang ada di sini. Kalimat yang ada innanya itu berarti kalimatnya sangat tegas, Bu ya. Kuat. Jadi misalkan nih, Bu, kita mengabarkan ke orang lain. Al-kitabu jadidun. Itu kan biasa saja. Maksudnya ya sekedar tahu bukunya baru. Itu bagi yang ini kita mengabarkan bagi orang yang belum tahu bahwasanya kitabnya baru. Tapi kalau ingin memberitahu orang yang ragu-ragu, ini bukunya baru apa enggak ya? Nah, kan beda, Bu ya, sama belum tahu ini bukunya baru apa enggak, sama orang yang sudah tahu tapi ragu. Ini baru apa enggak? Makanya kita perlu harfu taukid. Nah, makanya kita sebutkan apa, Bu? Innal kitaba jadidun. Nah, dia dah nggak ragu lagi, dia sudah yakin karena sudah dikasih tahu pakai harfu taukid seperti itu. Ini gunanya ada harfu taukid. Nah, nanti kaidahnya gimana? Kita akan belajar di dalamnya. Jadi ada inna, nanti ada la'alla juga. La'allaka bi khairin. Jadi ada la'alla. Kaidahnya sama, Bu ya. Inna sama la'alla kaidahnya sama. Jadi kalau ada mubtada dan khobar, al-kitabu jadidun, terus ditambahkan inna, mubtada'nya ini menjadi isem inna. Innal kitabah jadidun. Isem innanya ini yang sebelumnya dari mubtada, dia menjadi mansub karena didahului inna. Nah, nanti kita akan belajar, Bu ya. Untuk sementara kita pakai teori dulu, nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu menyimak saja nggak apa-apa. Daripada nanti ketika awal masuk benar-benar dari nol itu kayaknya nggak enak banget. Jadi saya awali dengan teori dulu nggak apa-apa. Jadi innal kitabah. Jadi sebelumnya apa, Bu? Al-kitabu jadidun. Kemudian kalau ditambahkan inna di dalam kalimat tersebut atau dikasih awalan inna, maka al-kitabunya menjadi apa, Bu? Menjadi Kita, kita. al-kitabah. Innal kitabah jadidun. Berarti kalau kita simpulkan kaidahnya apa, Bu? Inna itu. Inna itu kaidahnya yansibul lisma wa yarfa'ul khobar. Nah, kalau kemarin-kemarin di semester 1 dan 2 kita belum membahas sama sekali yang namanya mansub. Nah, majrur udah, yaitu berharokat kasroh, tandanya kasroh. Kalau domah apa, Bu? Domah itu Marfu. marfu. Jadi marfu ini tandanya adalah domah. Nah, Hmm. yang belum apa yang belum lengkap? Oh, ternyata ada juga yang fathah yang dinamakan mansub. Yang sip berarti dia memansubkan isem sehingga menjadi fathah, Bu ya. Alkitab jadi alkitabah. Kemudian inna juga memarfukan khobar inna. Jadi maksudnya ke khobar inna. Nah, seperti itu. Jadi khobar inna dia marfu, makanya jadi dunia tetap, Bu ya, nggak berubah apa-apa kan, Bu ya. Innal kitabah jadi dum seperti itu.
Jadi inna itu bukan mubtada ya, Ustaz? Bukan. Bukan. Inna itu dinamakan harfu taukid atau harfu nasbin. Yang mana dia bisa memansubkan isem. Isem itu yang dulunya, kalau sebelum ada inna itu mubtada Bu ya. Tapi karena didahului inna, mubtadanya jadi isem inna gitu maksudnya. Seperti itu. Ya, insya Allah kita rinci lagi di pertemuan depan. Jadi di pelajaran pertama ada inna sama la'allah. Kok ini kok li'allah. La'allah ya. La'allah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas yang namanya laisa. 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 Apa artinya laisa? Nah, laisa juga ada di Al-Qur'an nih, Bu. Alaisallahu biahkamil surat Atin apa? Biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Apalagi laisa, laisu sawa itu di surat Ali Imran. Apalagi ya. Nah, pokoknya laisa ini adalah kata kerja, Bu ya. Dinamakan fi'lun madin jamidin. Dia itu adalah kata kerja yang mana tidak bisa berubah-berubah bentuknya. Jadi laisa tetap laisa, teman dia berubah hanya dia bergabung dengan domir apa baru bisa berubah. Misalkan kalau laisa ketemu antum berarti lastum. Laisa ketemu anti berarti lasti. Kalau laisa ketemu wawul jamaah apa Bu? Jadi atau hum ditambahkan hum digabung dengan domir hum menjadi laisu. Laisa. Pertanyaannya, apa kaidahnya laisa? Laisa itu apa sih artinya? Artinya bukan. Berarti dia menegatifkan suatu kalimat. Laisa itu artinya apa, Bu? Bukan. Nah, jadi kaidahnya apa kalau dia dimasukkan mubtada dan khobar? Nah, kaidahnya kebalikannya dari inna. Berarti apa, Bu? Yarfa'ul lisma wa yansibul khobar. Nah, misalkan tadi alkitabu jadidun. Kalau dimasukkan inna, innal kitaba jadidun. Tapi kalau dimasukkan laisa, kebalikannya laisal kitabu jadidan. Paham nggak, Bu? Jadi kebalikannya kaidahnya. Innal kitaba jadidun. Tapi kalau dimasukkan laisa menjadi apa? Laisal kitabu. Nah, jadi bukan kitabah lagi. Laisal kitabu jadi dan seperti itu. Tapi biasanya kalau bukan biasanya lagi. Semua yang ada di pelajaran Durusul Lughat Jilid 2 ini yang membahas laisa Ini itu jilid 3 apa mansubnya jilid tidak 2, Pak? kelihatan. Apa? Ini tuh kita jilid 2 atau jilid 3? Jilid 2, jilid 2. Jadi semua yang kita tadi maksudnya di pelajaran 2 ya. Intinya di semua yang dipelajari di jilid 2 yang tentang laisa itu khobarnya itu biasa ditambahkan bi sehingga mansubnya ini nggak kelihatan. Misalkan kalau jadi dan kalau tambahi bi ya berarti dia ikut harfu jar harokatnya, ngikut harfu jar. Jadi kita katakan laisal kitabu bi jadidin. Laisal kitabu apa Bu? Bi jadidin. Seperti itu. Bisa dipahami? Laisal kitabu bi jadidin. Nah, saat masuknya mana nggak kelihatan. Sebenarnya dia posisinya mansub, tapi karena ditambahkan bi, jadi tidak kelihatan mansubnya. Terus apa fungsi ditambahkan bi ini? Nah, fungsinya juga bi ini adalah untuk litaukidil makna. Dia menguatkan suatu negatifnya. Jadi benar-benar dia tidak ada misalkan. Benar-benar bukan gitu. Jadi laisal kitabu bijadidin. Buku itu benar-benar tidak baru. Jadi untuk menguatkan nafyunnya itu tadi. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, paham nggak paham? Dengerin dulu Bu ya. Insya Allah kita pelajari satu persatu nanti di pertemuan depan. Kemudian setelah laisa kita akan mempelajari yang namanya ismu tafdilin. Ismu tafdilin.
Nah, ismu tafdil ini kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Komparatif, komparatif. Apa? Kalau yang smart jadi smarter. Itu apa, Bu? Best, better, best. Best. Itu namanya apa, Bu? Iya, iya Comparative. komparatif. Komparatif di past tense. Komparatif. Ya, pokoknya gitulah. Komparatif ini adalah superlatif itu. oh ya, superlatif ini yang paling, Bu ya. Superlatif, komparatif, superlatif. Masya Allah. Jadi ingat saya. Nah, jadi di sini ismu tafdil sama seperti yang di bahasa Inggris, tapi dia digabung, Bu. Dia digabung. Tinggal susunan kalimatnya bagaimana. Dia ada artinya yang lebih, dia ada juga yang artinya paling. Nah, jadi ismu tafdil ini diambil dari kata apa? Kata sifat. Misalkan kata sifat tawilun. Nah, tawilun ini kalau dijadikan ismu tafdil gimana? Dia polanya seperti af'alu. Nah, polanya apa, Bu? Af'alu. Pola itu sebagai patokan utama, Bu ya. Pola itu sebagai patokan utama. Jadi, tawilun kalau jadikan af'alu menjadi atwalu. Kabirun jadikan af'alu jadinya apa, Bu? Apa? Akbiru. Baru. Kalau sogirun jadikan af'alu gimana? Goru. Asgoru, Masya Allah. Kalau misalkan apa lagi? Kosirun. Kosirun. Apa artinya kosirun? Pendek ya. Nah, jadikan af'alu apa? Ako. Ako soru. Kodimun. Kodimun. Ako dah. Ako damu. Masya Allah. Ini dah lulus nih semester 3. Ya, baik. Ini adalah ismu tafdil, Bu ya. Artinya bisa lebih. Kalau lebih itu biasanya tambahkan min. Misalkan anna akbaru minka. Saya lebih besar dari kamu atau lebih tua dari kamu. Jadi ini artinya lebih. Tapi kalau artinya paling yang gimana? Ini contohnya, Bu ya. Nanti nggak usah dihafal, nggak usah diambil pusing, dengerin dulu aja nggak apa-apa. Itu yang contohnya dia seperti mudhof dan mudhofun ilaih. Tapi mudhofun ilaihnya dia pakai nakirah, Bu, tanpa al ya. Misalkan ana akbaru tolibin. Baru tolibin maksudnya siswa paling senior fi hadzal fasli. Ana akbaru tolibin fi hadzal fasli. Berarti apa artinya? Saya siswa paling senior di kelas. Gitu ya. Akbaru tolibin fil fasli. Seperti itu. Nah, itu artinya adalah paling. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung nggak. Ini di pelajaran 3 sebenarnya yang dibahas paling banyak, Bu ya, sama pelajaran 6. Nah, ada juga di sini di dalam pelajaran 3 kita hitung lagi aja karena di sini pembahasan pokok juga, yaitu al-adat. Kalau kemarin kita 3 sampai 10, sekarang al-adat murakabah. Al-murakabah ini belasan, Bu. Maksudnya apa? Suatu angka yang mana dia itu berbentuk seperti tarkib. Tarkib itu apa? Susunan kata. Jadi bentuknya seperti tarkib. Jadi maksudnya gimana? Nanti kita contohkan al-adadu al-adat apa nih al-adat seharusnya ya. Jamak. Al-adadu al-murakabah. Al-a'dadu al-murakabah. Jadi suatu bilangan yang terdiri dari susunan kata. Nah, contohnya apa? 11 misalnya. 11 itu bahasa Arabnya ahada asyara. Jadi ada satuannya sama belasannya gitu. Terdiri dari 2 kata. Maksudnya seperti itu. Jadi tersusun dari beberapa kata. Kalau di sini 2 kata gitu ya. Misalkan 15. 15 artinya adalah khamsata asyara. Gitu. Khamsata asyara. Jadi ada 5, ada 11 gitu, Bu, maksudnya. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, nanti kaidahnya gimana? Nah, ini kaidahnya bukan berarti saya nakut-nakutin, Bu ya.
ini biar Ibu lebih fokus di pelajaran al-adat al-murakabah. Maksudnya seperti itu. Ini lebih susah dari semua adat yang akan kita pelajari. Mau yang sebelum atau nanti yang kita pelajari, al-adat al-murakabah ini paling susah. Gitu, Bu. Dari adat misalkan 20 misalkan. 20 itu gampang. Nanti dinamakan terus ada al-adat al apa ya? Bukan al-adat lagi, namanya al-fadul uqud. Al-fadul uqud ini suatu bilangan seperti jamak mudzakkar salim. Jadi al-fadul uqud namanya. Al-fadul uqud. Jadi al-fadul uqud apa, Bu, tadi? Al-fadul pakai dha. Apa tulisannya agak jelek biar lebih cepat. Al-fadul uqud itu artinya apa tadi? Suatu bilangan yang Seperti bentuknya seperti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu yang gimana, Bu? Ada diakhiri waw dan nun kan? Nah, jadi al-fadul uqud ini contohnya berarti seperti isruna, salasuna. Jadi isruna itu 20, salasuna 30, arbauna 40 sampai terakhir 90. 90 itu tis'una, seperti itu. Kita akan belajar di sini tentang adat. Kemudian yang kelima, kita masih tentang adat lagi, tapi al-adadu tartibi. Kalau dalam bahasa Inggris apa, Bu, artinya, Bu? Tartibi. Jadi ada first, ada second, third. Itu artinya apa, Bu? Bilangan apa kalau dalam bahasa Inggris? Jadi ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu tartibi ya. Jadi bilangan urutan seperti itu. Jadi kita bahas al-awwalu, as-tsani, as-salisu, ar-rabi'u sampai ke 10. Sampai ke 10 saja. Nah, tentunya al-adat al-murakabah sama al-adat at-tartibi ini dua-duanya berpengaruh sekali dengan mudzakkar muannas. Kalau al-fadhul uqud enggak berpengaruh, ya. Tidak berpengaruh dengan jenis kalimatnya. Dia itu mudzakkar atau muannas enggak ngaruh sama sekali. Tapi kalau al-adat al-murakabah sama al-adat tartibi itu ngaruh sekali. Gitu, ya. Nanti kita insya Allah ngaruhnya bagaimana kita akan pelajari di esok nanti, insya Allah. Setelah adat, kita belajar pelajaran keempat ini adalah fi'lun madin. Fi'lun madin. Apa itu artinya, Bu, fi'lun madin? Halo? Fi'lun madin itu apa? pernah dengar apa ya? Belum pernah dengar ya? Padahal sudah kita praktekkan di semester 1 malahan. kata kerja Semester yang 2 juga ada. Kayak ada haba khoroja itu fi'lun madin, Bu. Nah, adalah kata kerja yang lampau. Gitu, Pak, ya. Jadi kata kerja ini berdasarkan zaman ada 3, Bu, ya. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari'un, ada fi'lul amri. Jadi fi'lun madin masa lampau, fi'lun mudhari'un masa sekarang atau masa yang akan datang itu pakai fi'lun mudhari'. Kemudian kalau fi'lul amri itu adalah kata perintah. Nah, kalau di bahasa Inggris banyak sekali kata kerja, Bu, ya. Present tense, continuous past tense, itulah. Jadi dikotakin, saya masih ingat. Dulu saya hafal, Bu, yang dikotakin itu, Bu. Itu kan ini urutannya ini. Kalau jadi letter L ya, saya lupa semua, nggak pernah dipakai. Nah, di sini bahasa Arab lebih simpel, Bu. Hanya 3 berdasarkan zaman, Bu, ya. Ada 3 saja, fi'il madin, fi'il mudhari', sama fi'il amri. Nah, di semester ini kita fokus ke fi'il madin. Gitu, Bu, ya. Di semester ini kita fokus ke fi'il madin. Jadi perubahannya pasti membutuhkan yang namanya kata kerja, membutuhkan domir, Bu, ya. Nanti kita hafalkan sama-sama. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabana.
Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Seperti itu. Jadi kita nanti akan menghafalkan seluruh fi'lun madin yang bersama domir-domirnya. Jadi dari domir huwa, huma, hum. Kalau kemarin kan huwa qalamuhu, ya kan? Huma qalamuhuma. Ya nggak, Bu? Kita pernah ngafal itu kan di semester 1. Nah, sekarang kita ke kata kerja. Fokus ke kata kerja. Nah, yang ketujuh, yang namanya kata kerja pasti kita akan membahas tentang juga yaitu fa'il dan maf'ul. Fa'il itu apa, Bu, artinya? Pelaku. Fa'il itu adalah subjek, maf'ulun bihi adalah objek. Nah, nanti kita buat kalimatnya nggak seperti semester 1, semester 2 lagi. Kita membuat kalimat dengan kata kerja nanti insya Allah. Jadi harus ada fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi. Jadi urutannya beda sama bahasa Indonesia, Bu ya. Kalau bahasa Indonesia SPOK itu apa? Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat itu kata kerja, objek ya objek. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita dahulukan predikat dulu. Predikat. Jadi fi'lun itu predikat, kemudian subjek dulu baru maf'ulun bihi. Nah, nanti kita akan bahas detail. Fa'il itu bisa apa saja, maf'ulun bihi itu bisa apa saja macamnya. Nanti kita akan pelajari. Yang terakhir, ini yang paling terakhir, Bu ya. Kita akan membahas fi'lun madin, fi'lun mudhari' apaan? Ini hanya pengenalan saja. Jadi di semester ini memang ada di semester ini pelajaran 10 kalau nggak salah. Kita dari semester 3 ini mempelajari pelajaran 1 sampai 10, Bu ya. Pelajaran 10 ini membahas fi'lun mudhari'. Ini tapi tidak masuk dalam ujian semester 3. Hanya dikenalkan saja. Seperti itu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, inilah poin-poin besar yang akan kita pelajari di semester 3 insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Karena ini masih awal, butuh pemanasan, Bu ya. Butuh pemanasan. Jadi pemanasannya nggak usah lama-lama. Yakin nggak ada pertanyaan? Sekarang berada. Masya Allah yang hadir banyak ya.